Adalah seorang putri dari keluarga kaya raya yang bernama Su Entai. Dia adalah seorang anak yang sangat rajin dan semangat dalam menyambar. Namun, mimpinya terhambat karena tradisi dan kehormatan keluarga. 来相照，香车宝马，谢他九朋诗。 Duh, kenapa sih aku dijodohkan? Aku itu kan masih muda. Seharusnya aku di umur segini tuh belajar, main, kalau bareng temen seumuran. Nikah, gak kecepatan. Ayah, ayah ada yang ingin aku bicarakan dengan ayah. Ada apa anakku? Aku ingin belajar di keguruan. Apa? Tidak. Tidak boleh. Wanita itu seharusnya berada di rumah. Dan sekarang kamu ingin pergi belajar? Itu hanya untuk laki-laki. Sayang, jangan marah dong. Ayah, aku gak mau dijodohkan. Aku ingin menjalani hidup aku sendiri. Pokoknya tidak. Ayah tidak mengizinkannya. Ih, ayah kok gitu sih? Tidak pernah mau mendengarkan permintaanku. Kamu. Sudah, jangan bertengkar. Malu loh dilihat orang-orang. Putriku, kamu yakin ingin belajar ke perguruan? Kamu tahu kan betapa bahayanya hal itu? Ibu, aku serius ibu. Aku benar-benar ingin belajar. Sayang, dengar bentar. Ku dengar tunangan Linta juga bersekolah di sana. Bukankah ini kesempatan yang baik? Siapa tahu mereka bisa lebih dekat. Benarkah? Ayah, aku mohon ayah. Baiklah. Tapi berjanjilah untuk tetap belajar dengan baik. Yeay, tentu saja. Terima kasih ayah. Aku sayang ayah. Intai pun masuk perguruan dengan menyamar sebagai laki-laki. Di perguruan itu banyak murid yang berasal dari keluarga kaya dan miskin. Salah satu yang menarik perhatian Intai adalah Shanbo. Shanbo adalah pria miskin yang mendapat hak istimewa karena kepintarannya. Namun hal itu tidak menghindarinya dari ejekan murid kaya lainnya. Lihat, si miskin nih. Untuk bawa tas. Isinya cuma barang rongsokan. Cepat, ambilkan tasnya. Siap. Apa yang kalian lakukan? Hentikan! Dasar miskin. Rasakan ini. Hei, apa yang kalian lakukan? Ayo pergi. Kamu gak apa-apa. Kenapa kamu diam saja? Aku nggak apa-apa. Jika aku melawan, mereka akan semakin menindasku. Setidaknya dengan seperti ini,
mereka tidak akan berbuat hal yang lebih jauh. Terima kasih telah membantu. Kamu siapa ya? Sepertinya aku baru pertama kali melihatmu di sini. Oh, aku Xiao? iya, Xiaoyin. Panggil saja aku Xiaoyin. Oh, salam kenal Xiaoyin. Aku Shanbo, Liang Shanbo. Percakapan mereka pun terus berlanjut dari hari ke hari, sehingga hubungan mereka pun semakin dekat. Namun, di sisi lain, Ma merasa geram dan jengkel karena Chu Yingtai selalu melindungi Liang Shanbo. Hingga suatu hari, Sial, belakangan ini kesenanganku berkurang. Kenapa anak itu selalu berada di dekat si miskin? Mengganggu rencanaku saja. Akan kuberi dia pelajaran. Aku pergi dulu, aku ada urusan. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya hari ini berakhir juga. Tenggorokanku sakit karena harus memberatkan suara sepanjang hari. Yeay, saatnya tidur. Apa yang barusan kulihat? Kenapa cenderung berubah? Apakah dia perempuan? Ma yang tanpa sengaja menyaksikan kejadian itu pergi dengan rasa penasaran, berusaha mengungkap siapa sebenarnya sosok yang dilihatnya itu. Mau cari info di mana nih? Gak tahu tuh, dia juga menyuruh-nyuruh aja. Dikira kita apa? Pesuruhnya. Enak aja perintah seenak gitu. Jangan kira karena dia lebih kaya dan... Kecilkan suaramu. Jangan berbicara sembarangan. Kalau ada yang dengar gimana? Aku ada ide. Kamu kan pandai melukis. Kamu lukis saja wajahnya, lalu kita tanya pada orang-orang di perkotaan. Menyelidiki siapa Xiaoyin sebenarnya. Dia Zhu Yingtai, tunanganmu. Hah? Kamu yakin? Benar. Kami telah mencari banyak informasi di luar sana. Baiklah. Kerja bagus. Pergilah. Gak cantik itu tunanganku. Hah? Ternyata Ayu tidak salah memilih calon untukku. Kebenaran yang akhirnya terungkap di hadapan Ma membakar hatinya dengan rasa yang tak mampu ia redam. Tanpa ingin menunggu lebih lama, Ma pun terdorong untuk menemui Chu Yingtai. Chu Yingtai, putri tunggal keluarga Su dan merupakan tunanganku. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Hah, jangan berpura-pura. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Tunanganmu? Apa maumu? Ketahuilah bertunangan denganmu itu bukan pilihanku. Kamu tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kamu adalah tunanganku Berhenti. dan Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. siapa itu? Aku menyukai Sanpo. Apakah Sanpo tahu bahwa kamu adalah perempuan? Bukan urusanmu dan kuharap kau tetap membiarkannya menjadi rahasia.
Yingtai. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka dia juga tidak akan bisa. Hei, apa yang kamu lakukan? Hentikan! Mah, kamu sudah keterlaluan. Kamu memang pengecut, Sampo. Selalu berlindung di balik pria kecil ini. Kalau dari sini, kalian terlihat sama. Sama-sama manusia lemah yang menjadi beban. Hei, tarik ucapanmu. Kamu boleh meremehkanku, tapi jangan bawa-bawa Xiaoying. Jika memang ucapanku salah, coba lawan aku kalau berani. Baiklah, tapi jika aku menang, jangan pernah ganggu kami lagi. Oke? Jika aku menang, kalian harus mengikuti apapun kemauanku. Sampo! Xiaoying, Xiaoying, seseorang, cepat panggilkan tabib. Untungnya lukanya tidak terlalu parah. Dia hanya perlu beristirahat sejenak. Terima kasih tabib. Xiaoying, Sampo! Aku bisa jelaskan, Sampo. Lihat kan, Sampo tidak akan menerima fakta bahwa kamu adalah perempuan. Jika bersama denganku, aku bisa memberikanmu status, uang, dan pastinya semua yang tidak bisa dia berikan. Aku nggak mau melihat wajahmu lagi. Kau, ingat ini. Sanbo pun merasa kebingungan setelah mengetahui bahwa sahabat karibnya adalah seorang perempuan. Ia tidak tahu harus berkata atau berekspresi seperti apa ketika bertemu dengan Intai, sehingga tanpa sadar ia pun terus menjauhi Intai. Berita tentang penyamaran Intai pun menyebar luas di perguruan. Akibatnya, Su Intai harus berhenti berguru dan kembali ke kediamannya. Sampo? Tunggu, ada yang ingin kukatakan padamu. Hari ini aku akan meninggalkan perguruan.
Sanpo, walaupun singkat, kamu telah mengajari banyak hal. Aku sangat bahagia ketika bersamamu. Ini, semoga kita bisa bertemu lagi ya. Senang bertemu denganmu. Showing. Tahun-tahun berlalu, seperti angin yang tak bisa digenggam. Mereka kini memiliki jalan dan kehidupan masing-masing. Namun, jarak dan waktu tak menghentikan mereka untuk saling merindukan satu sama lain. Meski dari keluarga yang sederhana, hal ini tak menghentikan Shanbo dari tekadnya yang kuat untuk mencapai sukses. Kerja keras dan keteguhannya kini membuktikan bahwa mimpi yang besar juga bisa tumbuh dari tanah yang tandus, asal disirami dengan kerja keras dan keyakinan. Shanbo yang dulunya dianggap tidak penting, kini menjadi sosok yang disegani, berdiri tegak dalam sorotan dan hadir di antara tokoh penting. Ide yang cemerlang, Tuan. Dengan ini, saya yakin semua orang pasti setuju. Memang tidak salah kita mengundang Tuan yang kemari. Luar biasa, Tuan. Ah, Tuan bisa saja. Kalau begitu, saya undur diri dulu untuk mencari udara segar. Di taman yang teduh, tempat waktu seolah berjalan lebih lambat, tampak sesosok perempuan dengan wajah yang familiar. Mata mereka pun bertemu. Hati yang sempat redup kini kembali mekar bagai bunga yang menyambut musim semi. Di sekeliling mereka sepasang kupu-kupu melintas pelan, mengingatkan mereka akan kisah yang pernah mereka lanjut bersama. Shanbo terpaku. Ia mengenali perempuan itu. Xiaoyi, Sanpo, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu sedikit berbeda ya? oh mungkin karena penampilanku tidak seperti di perguruan lagi.
Bagaimana kabarmu? Kudengar kamu sudah dijodohkan. Baik. Iya benar. Kabarnya sudah menyebar luas ya. Lalu, kenapa kamu terlihat murung? Bukankah seharusnya kamu terlihat bahagia? Entahlah. Aku merasa ini bukan jalan yang aku inginkan. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang bahkan tidak pernah aku lihat? Hai, ternyata kamu di sini. Ayah, Kamu sudah bertemu dengan beliau. Dia adalah orang yang ingin kukenalkan padamu. hah? Maksudnya ya? Ingat tentang perjodohan kamu? Dia adalah pasanganmu. Kuperkenalkan diriku sekali lagi. Zuingtai, aku Sanbo, Liang Sanbo. Walaupun tidak sempurna, apakah kamu mengizinkanku menjadi pasanganmu? Ini serius? Ini nyata kan? Oh. Meskipun takdir memisahkan, apa yang sudah ditakdirkan pasti akan bertemu kembali. Kini bukan lagi tragedi yang tertinggal, melainkan harapan. Karena cinta yang sejati akan selalu menemukan jalan buntu. Inilah akhir dari cerita Liang Sanbo dan Chu Yingtai. IKT. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk IKT. Keren ya dramanya ya. Sebuah drama percintaan ya. Apa yang sudah terpisah karena sebuah takdir akan Ya. bertemu kembali. Asik, dalam ya ternyata kalau ini ya dramanya dari IKT ya. Baik, selanjutnya apalagi nih Edi? Kok udah pada pulang sih? Jangan dulu dong, kita masih ada penampilan spesial nih.